Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Susi. Ya, mohon maaf ini Bu, mengganggu waktunya sebentar. Iya, apa? Gimana kabarnya Bu Nur? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik Bu Nur. Di sini saya mau berbincang-bincang nih sama Bu Nur. Iya, boleh. Boleh ya. Baik. Ini Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai proses pembelajaran yang mau Ibu lakukan nantinya gitu di kelas. Saya mau observasi Ibu ini ceritanya. Boleh. Boleh ya Bu ya. Bagaimana nanti memberikan proses pembelajaran di kelas. Baik, besok nih kira-kira Ibu mau melakukan apa ini di kelas? Kebetulan nih Bu Susi, besok itu saya memasuki materi tentang teks laporan hasil observasi di kelas 10 atau yang biasa kita kenal dengan PE. Oh gitu Ya. Jadi pada pembelajaran ini saya memiliki 5 tujuan pembelajaran. Lumayan banyak dulu Banyak, ya. Ini sekaligus besok. Sekaligus, Oh, ya. gitu. Nyambung lah ya. Ya. Jadi yang pertama ini siswa itu harus mampu memahami dan menganalisis gagasan dalam teks laporan hasil observasi dengan kritis. Nah, kemudian yang kedua itu mengidentifikasi informasi yang terdapat pada teks laporan hasil observasi. Kemudian yang ketiga itu memahami dan menganalisis struktur yang ada pada teks laporan hasil observasi. Nah, terus yang keempat itu menyajikan teks laporan hasil observasinya dengan bentuk yang menarik dan kreatif. Yang terakhir ini adalah siswa itu harus mampu mempresentasikan teks laporan hasil observasi. Wah, keren banget, tujuannya banyak banget bener ya. Berarti materinya ini kebetulan Ibu sampai pada ini ya, apa? LHO ya? Iya, LHO atau teks laporan. Teks ya, laporan teks hasil observasi. Iya. Nah, di sini kan harus ada identifikasi ya Bu ya. Iya. Yang ingin Bu Nur identifikasi untuk area pengembangannya pada peserta didik ini apa Bu? Pada bagian identifikasi ini saya lebih fokus kepada pengembangan siswa ini di bagian keterampilan. Keterampilan di sini saya fokusnya di 3, yaitu keterampilan berdiskusi, kemudian berkolaborasi, dan keterampilan berbicara. Itu betul ya. Berarti nanti anak-anak di dalam proses belajar dulu Ibu mengajak anak-anak diskusi ya. Iya, betul. Diskusi, kemudian hasil diskusinya dipresentasikan ke Betul. depan ya, Ya, beberapa betul. kelompoknya untuk presentasi gitu ya. Kemudian di sini dinilai juga untuk pengembangannya dalam kolaborasi ya Iya. bersama teman-temannya. Bagus banget benar ya, keren banget. Kemudian nih, kira-kira strategi apa ini yang Ibu siapkan dalam untuk mencapai itu semua Bu? Jadi pada pembelajaran ini strategi yang saya persiapkan itu yang pertama adalah menyiapkan modul ajar yang berkaitan dengan teks laporan hasil observasi. Kemudian saya membuat yang namanya asesmen non kognitifnya. Selanjutnya ada LKPD sebagai tugas anak-anak, dan yang terakhir itu PowerPoint. Jadi nanti materinya itu disajikan dalam bentuk PowerPoint supaya anak-anak itu lebih menarik dan tertarik gitu. Biar tidak bosan Bu ya, biar Gitu. enggak belajar secara konvensional ya. Kalau ceramah lagi kan bosan. Iya. Berarti keren banget udah punya. Selanjutnya berarti ini Bu ya, ada pembelajaran diferensiasi kan Bu ya? Iya, Itu ya. Gitu kan tadi Bu udah memakai LKPD ya, ada video Bu Nur ya? Video nanti ada ya. ya. Nah, ini kira-kira mau diaplikasikan kapan nih Bu? Observasinya mau kapan gitu? Kebetulan itu saya besok itu ada jamnya Bu Susi di kelas 10 AKL. Iya. Jadi saya besok akan mengaplikasikannya besok di kelas 10 AKL. Keren, Iya. langsung ya. Langsung Buru-buru karena kayak semangat ya. tanding lah ya. Iya. Nggak mau ditunda-tunda. Tunda. Betul, keren banget benar-benar. Nah, di sini Bu Nur, kira-kira dukungan apa nih yang Ibu butuhkan untuk menciptakan strategi kemudian dan
apa masing-masing tadi yang sudah Ibu jelaskan Ya. gitu. Kalau dukungan di sini yang pertama pastinya dari bapak kepala sekolah, Iya, pasti. kemudian dari guru. Oh, iya. Kan kalau saya kurang mengerti tentang pembelajaran, Betul. ya. Terus selanjutnya ke rekan sejawat. Sharing lah. Ya sharing ya, apalagi yang satu mata pelajaran dengan Oh saya. iya. Ya. Berarti satu komber lah ya. Iya. Serumpun bahasa Indonesia ya. Wah, keren sekali Bu Nuria. Ini semoga rencananya berjalan lancar Bu Nuria. Amin. Nanti saya tunggu nih. Oh iya, boleh banget ya. Nanti evaluasi ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi bagaimana nanti hasil observasi di kelas. Kita nanti ketemu lagi. Saya ingin mendengar lagi cerita bagusnya. Iya, apa baiknya dari pembelajaran Bu Nuria. Oke. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama mengganggu waktunya. Iya, nggak apa-apa ya. Saya tunggu besok di kelas saya ya. Baik, Ibu. Sukses terus. Iya. Semangat. Semangat Bu Sukri. Iya. Berdoa terlebih dahulu ya. Siapa ketua kelasnya? Ya, silakan dipimpin Ayu. Ya, berdoa dalam hati mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak sekolah? Ada. Berapa jumlahnya? 3. Siapa aja? Aryani sakit. Kemudian Putri sakit. Selanjutnya Dewi izin. Ya, mudah-mudahan yang hari ini tidak sekolah dikarenakan sakit bisa lekas sembuh ya, supaya besok bisa masuk kembali. Oke. Ya. Sudah siap untuk belajar? Ya, sudah. Ada yang kurang semangat ya? Gimana kalau kita pemanasan dulu ya? Siap? Siap. Coba semuanya berdiri. Kita ice breaking dulu. Oke, siapa yang mau mimpi di depan? Sini, sini. Ayo, untuk menghilangkan kegalauan. Coba duduknya biar rapi. Duduknya biar rapi. Ya, kemudian tarik nafasnya, pejamkan matanya, hembuskan. Ya. Sudah? Dibuka matanya. Nah, semangat ya. Berarti sudah tidak ada yang galau-galauan lagi. Berarti kita semangat. Jadi sekarang Ibu mau mengajak kalian untuk menyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Dan sebagai apa? Sebagai wujud rasa cinta tanah air kita terhadap Indonesia. Silakan berdiri, semangat.
tujuan pembelajaran dari teks laporan hasil observasi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, setelah kalian melaksanakan pembelajaran teks laporan hasil observasi, kalian harus bisa memahami dan menganalisis gagasan dalam teks laporan hasil observasi. Kemudian, mengidentifikasi informasi dalam teks laporan hasil observasi. Kemudian, memahami dan menganalisis struktur teks laporan hasil observasi. Yang keempat, menyajikan teks laporan hasil observasi dalam bentuk yang menarik dan kreatif. Selanjutnya, yang terakhir adalah mempresentasikan teks laporan hasil observasi. Kita lanjutkan ke materinya. Apa sih teks laporan hasil observasi itu? Ada yang mau menjawab? Ya, Dinar lagi. Teks observasi adalah teks yang memaparkan tentang observasi satu objek dari awal sampai akhir. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memaparkan hasil observasi ya dari awal sampai akhir. Ada lagi? Ya? Tidak ada? Oke, baik. Dijelaskan. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Jadi, teks laporan hasil observasi ini atau yang biasa dikenal dengan teks LHO merupakan teks hasil dari penelitian. Jadi, ketika kalian melakukan sebuah penelitian atau pengamatan, setelah itu kalian membuat teksnya. Untuk apa? Untuk memberikan data-data kepada orang-orang yang mau membaca, ya, supaya orang-orang tersebut mengetahui informasi tentang hasil dari penelitian kalian, ya. Kemudian teks laporan ini, ya, ketika kalian mengamati itu membutuhkan yang namanya objek. Nah, biasanya, ya, dalam pengamatan objek yang bisa diobservasi atau yang diamati itu objeknya berupa apa saja? Yang pertama, hewan. Kemudian tumbuhan, benda. Kemudian buah-buahan ataupun sayuran, situasi, ya, atau suasana. Contoh, di dalam plastik ini ibu punya apa? Buah mangga. Tahu ini mangga apa? Ada yang tahu? Ya. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari pedagang buahnya, buah ini namanya buah mangga si mana lagi. Nah, ya. Jadi kalau kalian ingin membuat sebuah penelitian itu bersifat khusus dan spesifik. Artinya kalau kalian mau meneliti buah mangga, nah, yang kalian teliti apanya? Dagingnya, kulitnya, kemudian di dalam daging ada apa lagi? Ada bijinya. Ya sudah, itu saja yang kalian teliti. Kalian tidak boleh keluar dari hal tersebut. Misalnya kalian teliti pohonnya, daunnya, tidak boleh. Kalau kalian mau meneliti buahnya, silakan teliti buahnya saja. Selanjutnya, amatilah hewan di bawah ini. Kira-kira ada yang tahu ini hewan apa ya? Hewan apa ini? Komodo, ya. Hewan apakah aku? Hewan komodo. Biasanya kalau hewan komodo itu tinggalnya di mana? Habitatnya, iya, di mana? Di pulau apa? Komodo. Ya,
ya, sebuah handprint di sini ada contoh dari materi teks laporan hasil observasi, ya. Kemudian ada tugasnya juga, ya. Nanti kalian boleh diisi, silakan, ya. Ini dibagikan dulu ya. Di situ ada contoh dari teks laporan hasil observasi yang disertai juga dengan ada tugas ya di situ. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kelompok, ya. Kalau yang di situ itu tugas individu, ya. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kelompok. Sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing kan ya tadi di awal, ya. Jadi Ibu minta perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan. Boleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 perwakilannya maju ke depan. Jadi di sini Ibu memiliki 3 amplop. Di dalam 3 amplop ini berisi sebuah potongan-potongan teks dari teks laporan hasil observasi. Jadi tugas kalian dan tugas kelompok kalian adalah menyusun kembali teks laporan hasil observasi ini berdasarkan strukturnya. Jadi teksnya itu harus disusun secara benar, kemudian strukturnya pun harus benar, ya. Ya, mohon pimpah dulu. Oke, silakan. Om pimpah. Ya. Kamu ini silakan dulu. Ya, oke. Nah, ini ya untuk medianya, ya, ini Ibu berikan karton. Jadi kalau kalian sudah selesai mengerjakan tugas individunya, kalian lanjut ke tugas kelompoknya, ya. Silakan dikerjakan bersama-sama ya. Sudah? Ada yang sudah?
tanaman hias yang populer, yang merupakan tanaman bunga dari jenis Genus Rose. Tanaman mawar memiliki tinggi 2-5 meter dan ada lebih dari 100 spesies. Batang mawar berduri tajam, licin dan halus, serta bentuk daun yang menyirip dengan panjang sekitar 5-15 cm. Ada berbagai macam warna bunga mawar, seperti warna merah muda, merah, kuning, putih, biru, bahkan ada yang hitam. Di bagian mahkota bunga terdapat 4-5 helai daun mahkota. Mawar hidup di daerah yang sejuk. Budidaya bunga mawar bisa dilakukan dengan menanam biji, okulasi, dan stek batang. Di masa pertumbuhannya, perawatan merupakan faktor paling penting agar bunga mawar tumbuh kokoh dan tentunya indah. Oke, silakan kepada kelompok 1 untuk memberikan kesempatan kepada teman-temannya, barangkali ada yang mau bertanya. Silakan berdiri dan perkenalkan namanya. Jadi tanaman mawar bisa ditanam di daerah yang lebih tropis. Artinya suhu pada tempat tersebut tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Contohnya seperti di Indonesia. Sudah selesai? Sudah. Oke, silakan. Sebelum kembali, ya, Ibu ingin mengucapkan terima kasih dan kita berikan aplaus untuk yang bertanya dan yang berdiskusi. Ini boleh ditutup. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Oke, minta perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon izin, ya. Saya Disana Melia dari kelompok 1 dan rekan saya. Kami di sini ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai laporan hasil observasi. Tadi kami berlima sudah berdiskusi di meja dan bisa dilihat sendiri ini ada hasilnya, ya. Tentang apa? Tentang laporan hasil observasi ini objeknya tuh wayang, ya. Dilihat ya datanya semua. Yang sebelah sana kelihatan tidak? Oke, wayang. Kan kita kalau nyusun laporan hasil observasi itu ada strukturnya, ya. Iya, betul. Ada strukturnya. Kita berpegang pada strukturnya itu ada 4. Pertama judul, ya. Betul. Kalau teman-teman tanya judulnya di sini di mana, ada di bagian paling atas, ya. Betul. Laporan hasil observasi wayang, ya. Yang selanjutnya ada pernyataan umum. Ya. Pernyataan umum itu kan menjelaskan secara umum objek yang akan kita jelaskan. Pernyataan umum di sini kan objeknya kita wayang. Kita mulai masuk ke materinya itu. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. UNESCO, lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor berasal dari Indonesia. Wayang merupakan warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur, masterpiece of oral, intangible heritage of humanity. Yang tadi itu yang deskripsi umumnya, ya kan? Sekarang struktur yang kedua kita punya deskripsi bagian. Di mana sih deskripsi bagian itu? Kita punya di sini.
Ya, Ini sampai ke sini. ya. Ada berapa paragraf? Ada 1, 2, 3, 4, 7. Ada 7 paragraf. Yang isinya para wali songo penyebar agama Islam di Jawa sudah membagi wayang menjadi 3. Yang pertama wayang kulit dari timur, yang kedua wayang bok atau wayang asli orang Jawa Tengah, yang ketiga wayang golek atau boneka wayang dari Jawa Barat. Penjenisan tersebut disesuaikan dengan penggunaan bahan wayang. Wayang kulit dibuat dari kulit, wayang kulit dibuat dari kulit, contohnya kulit ternak, hewan kembang, sapi atau kambing. Wayang bok berarti wayang yang ditampilkan atau diperankan oleh orang. Jadi pemerannya itu kita sendiri, bukan orang. Yang ketiga ada wayang golek, adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. Seperti yang kita tahu ada cepot atau apalah segala macam. Itu contohnya wayang golek. Ya. Selanjutnya untuk mempertahankan budaya wayang agar tetap dicintai, seniman mengembangkan wayang dengan bahan-bahan lain, antara lain wayang suket dan wayang monetakan. Itu yang udah modern ya. Lanjut, wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukan pun dibagi lagi menjadi berbagai macam jenis. Jenis yang paling kita kenal yaitu diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa yang artinya awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang dikarah dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang kedalaman, serta diberi tangkai dari bahan tahu kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama kulit yang terdiri atas puding dan garis. Yang kedua kita masuk ke wayang bok atau tadi apa? Wayang orang. Wayang orang adalah satu pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang, kita sendiri manusia ya. Wayang orang dikenal di suku Banjar adalah wayang gung, sedangkan yang dikenal di suku Jawa adalah wayang topeng. Wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Wayang tersebut dimainkan dengan iringan gamelan dan tari-tarian. Pengembangan wayang pun saat ini beragam, tidak hanya digunakan dalam acara ritual, tetapi digunakan dalam acara yang bersifat menghibur atau komponen. Selanjutnya yang ketiga adalah jenis wayang golek. Wayang golek tadi kan kita tahu medianya boneka kayu ya. Wayang golek sendiri itu berasal dari Sunda. Selain wayang golek Sunda, wayang yang terbuat dari kayu adalah wayang menak atau sering disebut juga dengan wayang golek karena cirinya mirip dengan wayang golek. Selanjutnya ada struktur yang ketiga, kita masuk ke deskripsi manfaat. Kita juga punya ada di paling terakhir. Ini deskripsi manfaat. Yang isinya semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan. Wayang juga bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran kehidupan kepada manusia. Yang terakhir, meski jarang, wayang masih tetap menjadi media hiburan. Sekian pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Oke, silakan kelompok 3. Ingin menanyakan kenapa cerita-cerita pewayangan identik dengan cerita kerajaan? Oke, pertanyaan 1 mungkin akan dijawab sama rekan saya, Duing. Karena wayang merupakan mesin leluhur yang sudah ada sejak dulu dan sejak sejarah wali songo. Kenapa? Menjawabnya? Silakan kelompok 2 atau kelompok editan ditutup, tapi sebelum ditutup Ibu mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya yang sudah bertanya dan mungkin mengucapkan terima kasih kepada Jidan dan kawan-kawan. Baik, terima kasih semuanya yang sudah menyimak mendengarkan materi dari kelompok kami. Saya Jidan kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan, mungkin ada yang kurang atau mungkin juga ada yang kurang jelas. Jadi terima kasih, akan kami improve ya kedepannya jika kami berhasil lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan lagi untuk kita dan kawan-kawan. Pelajaran ini bagaimana hasil
kalian tangkap tentang pembelajaran hari ini? Ada yang mau menjelaskan bagaimana tentang pembelajaran hari ini? Ayo, bagaimana? Kita review lagi dari awal. Ayo, hari ini kita belajar apa? Teks laporan hasil observasi. Apa itu teks laporan hasil observasi? Tentang penelitian. Penelitian apa? Suatu objek. Nah, objek yang bisa digunakan untuk meneliti itu apa? Ada apa aja? Ada bisa sayuran, buah-buahan, kemudian ada tumbuhan, ada hewan, benda, situasi. Manusia bisa tidak? Budaya bisa, manusia bisa tidak, dokter? Bisa. Oke, untuk pertemuan selanjutnya ya, kita masih akan tetap membahas yang namanya teks laporan hasil observasi. Jika hari ini kita sudah mempelajari tentang pengertian, kemudian struktur, ciri-ciri ya. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya ya, setelah kelompok 3 ini mempresentasikan, kita akan mempelajari yang namanya ciri kebahasaan. Ya, ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Bagaimana pertemuan hari ini? Menyenangkan tidak? Nah, untuk pertemuan hari ini, Ibu ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga kalian sehat selalu ya, amin. Dan semoga kita bisa berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya ya. Silakan kalau sudah rapi ya, mejanya sudah rapi ya, sampah-sampahnya dibuang dulu, dibuang sampah-sampahnya, dibuang. Oke. Silakan ketua kelasnya ya, boleh dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan dipimpin berdoa. Ya, berdoa damai Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya calon guru penggerak angkatan 11 atas nama Susi Maria dari SMK Yapin 02 Seto. Di sini saya akan melakukan percakapan pasca observasi di kelas. Perkenalkan, di sini saya ditemani oleh ibu pengajar praktek saya, yaitu Ibu Sekarsari Sunaryo Putri. Kemudian saya ditemani juga sama rekan guru sejawat saya, yaitu Ibu Nurhayati. Baik, dalam percakapan coaching pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang observasi kelas yang sudah saya lakukan bersama Ibu Nur kemarin. Baik, bisa dimulai betul ya? Iya. Oke, saya akan memberikan beberapa pertanyaan buat Ibu Nur kemarin, sekilas tentang bagaimana kegiatan setelah observasi kemarin yang kita lakukan di kelas sebenarnya terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin untuk materi bahasa Indonesia sebenarnya. Baik, pertanyaan pertama itu bagaimana ini perasaan Nur setelah melaksanakan pembelajaran kemarin, ada observasi dari saya gitu. Perasaannya kalau setelah ya Bu ya, kalau setelah itu alhamdulillah saya merasakan tenang. Cuman pas pelaksanaan itu agak sedikit grogi ya, tegang ya, karena kan biasanya kan saya ngajar sendiri, terus ditemenin gitu sama Bu Susi, jadi agak sedikit grogi. Cuman setelah pelaksanaannya ya seneng gitu.
siswa ini yang masih terkendala dengan keaktifannya. Jadi contohnya kayak ada beberapa siswa itu yang masih kurang pede gitu untuk bertanya, kemudian ada yang kurang pede untuk menanggapi temannya ketika proses berdiskusi gitu. Berarti ada diskusi, kemudian hasil diskusi prestasi gitu. Nah, iya ada presentasi gitu. Jadi ada beberapa anak tuh yang masih kurang pede gitu. Cuman mayoritas itu anak-anak sudah pede gitu. Cuman yang mungkin hanya beberapa aja dari mereka gitu. Nanti ada yang kelihatan kurang pede, jadi kesannya kurang aktif gitu ya, agak diem daripada yang lain gitu ya. Dan ketika ice breaking juga ada anak yang semangat gitu, Iya. ice breakingnya, nyanyinya gitu. Cuman ada juga yang masih biasa aja begini gitu. Bahkan ada yang nggak mau nyanyi gitu, ada yang nggak mau tangannya tuh cuma gerak-gerak begini aja gitu. Jadi ada yang masih kurang pede gitu. Nah, kira-kira bagaimana ini Ibu memberikan apa solusi dari kekurangan yang Ibu sampaikan tadi kira-kira untuk pembelajaran selanjutnya? Biar lebih semangat, motivasi. Iya, untuk pembelajaran selanjutnya hal-hal yang saya lakukan itu pastinya melakukan pendekatan pendampingan kepada anak-anak yang rasa percaya dirinya ini kurang gitu Bu. Jadi ditanya dulu kenapa sih kok kamu kurang pede gitu. Nah terus nanti dikasih motivasi gitu, dikasih semangat gitu. Ayo jangan malu-malu gitu, mencoba untuk aktif ya, sama nih kayak teman-temannya gitu. Terus mengajak teman-teman yang lain juga supaya ayo nih temannya diajakin gitu biar lebih aktif lagi gitu. Jadi jangan dibiarkan sendiri gitu. Jadi ada temen yang gak pede itu dibiarin aja gitu. Jadi kalau bisa diajakin bareng-bareng. Berarti melakukan pendampingan ya buat misalkan ada individu dari murid itu sendiri ataupun dari kelompok yang kurang aktif gitu betul ya. Nah, dia kurangnya mungkin malu-malunya atau kekurangan keterampilannya di bagian apa, nanti itu memberikan pendampingan khusus ya, tambahan materi-materi yang perlu ditekankan gitu ya. Kemudian selanjutnya Bu Nur, ada nggak rencana tindak lanjut selanjutnya yang akan Ibu aplikasikan atau yang sudah baik kemudian dilakukan kembali biar lebih baik lagi? Tindak lanjutnya itu ya mungkin memperbaiki pembelajaran berdiferensiasinya lebih ditingkatkan lagi, terus sama pembelajaran sosial emosionalnya itu lebih gitu, jadi lebih ditingkatkan lagi supaya mungkin kan masih ada anak-anak yang kurang percaya diri, jadi lebih percaya diri gitu. Berarti rencana tindak lanjut ke depan yang akan Bu Nur laksanakan itu dari segi pembelajaran diferensiasi ya, yang mana kan kita memisahkan ya, ada melihat dari gaya belajar anak, tentunya ada yang kinestetis, kemudian audio, bahkan ada yang ini ya apa gaya belajar audio visual ya gitu. Kemudian untuk penekanan di sosial emosional juga ya gitu, mungkin dalam pembelajaran ditambah lagi tentang pembelajaran KSE-nya gitu ya, ketika pembelajaran biar lebih siap gitu ya, nggak ada yang sedih kemudian ke bawah dari rumah nggak dapat saku misalkan gitu betul ya. Iya ya, terima kasih Bu Nur. Nah menurut Bu Nur nih dari pembelajaran kemarin, apakah tujuan pembelajaran yang Ibu Nur apa namanya kemarin ambil dari pembelajaran tersebut sudah tercapai belum kira-kira dari pembelajaran kemarin? Kalau di persentase 100% ya mungkin 85% sudah tercapai ya gitu ya. Oke, kemarin belajar tentang LHO ya kalau Iya, nggak salah LHO tes laporan hasil observasi. Nah, dari tujuan pembelajaran yang disampaikan kemarin berarti kurang lebih ada 80% lah ya, dulu sampai 85%. Oke. Terima kasih Bu Nur, mungkin itu saja yang bisa saya akan tanyakan untuk observasi atau pasca dari pelaksanaan pembelajaran yang Ibu kemarin lakukan. Terima kasih atas waktunya Ibu Nur, Ya, sudah sama-sama. membersamai saya sama Ibu Pepe